Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di kesempatan hari ini. Alhamdulillah senang sekali berkat petunjuk dari rahmat yang maha kuasa hingga sampai saat ini kita bisa bersua di program Mengenal Sekolahku. Kerjasama kami Radio Amandi TPM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lusungan Selatan. Kali ini bersama SMAN 2 Kandangan, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kandangan, yang hadir sebagai narasumber di siang hari ini. Edisi 2 Juni hari Senin 2025. Masyarakat Lusungan Selatan dan mitra Amandi dimanapun saat ini bisa menyaksikan lewat Facebook atau lewat TikTok atau Radio Amandis FM 93,9 Amandis FM. Radio informasi dan hiburan kami hadir ke tengah ruangan dengar Anda. Kali ini sudah siap di hadapan kita ada 3 narasumber wanita dan 1 paling ganteng ya, sudah siap ada. Oke, baik Pak, terkait dengan ini mungkin kita bisa kenalkan nama dulu, selaku apa Bapak, kemudian beserta siapa yang hari ini datang. Boleh, silakan pakai mikrofon ini sampailah. Iya, boleh silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami SMAN 2 Kandangan. Perkenalkan, nama saya Zainuddin selaku Kepala SMAN 2 Kandangan. Bersama kami ada 3 orang wanita-wanita cantik. Iya. Yang pertama Kasubag TU Bu Darmayanti SPD, kemudian Wakasek Humas Bu Yekti Hanani SPDMA, dan yang ketiga adalah Wakasek Kesiswaan Bu Husnul Khatimah SPD. Iya, luar biasa hari ini bisa membawa atau menghadirkan yang udah bidang-bidangnya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau begini Pak, kemarin juga ada beberapa sekolah yang sudah hadir di sini dan juga mereka menghadirkan atau mengenalkan sekolah mereka seperti apa, profil segala macam lainnya. Mungkin dari Bapak dulu, mungkin profil atau sejarah atau didirikannya untuk SMAN Negeri 2 Kandangan, mungkin setahu Bapak aja mungkin. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Saat ini SMA 2 Kandangan alhamdulillah sudah berumur 41 tahun. Jadi setiap bulan November, tanggal 9 November 1983 itu SMAN 2 Kandangan didirikan. Alhamdulillah, dan sudah menelurkan atau meluluskan di 38 angkatan. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Oke. Sementara mungkin kalau dari segi sejarah mungkin kurang mengetahui, tapi paling tidak ada mengetahui mungkin siapa guru sekolah, kepala sekolah yang awalnya, kemudian kenapa jadi SMAN, ini nama awalnya mungkin apa? Memang SMAN 2 Kandangan langsung atau apa, seperti apa kisahnya? Mungkin ada yang tahu di sini. Iya. Ya, terima kasih. Iya, mungkin ada Ibu yang lebih mengetahui. Yang lebih mengetahui. Sebenarnya kalau kepala sekolah sudah dari berdiri 1983 sampai sekarang sudah berganti-ganti. Ya, saya adalah yang ke-10. 10. Alhamdulillah. Iya, paling tidak kan dalam kurun waktu puluhan tahun ini sudah beberapa yang almarhum atau yang segala macam lainnya. Dan kenapa jadi SMAN 2? Mungkin ada dulu namanya, seingatnya apa dulu sebelum SMAN 2 Kandangan? Sebelumnya SMA 2 Kandangan ini kan mungkin menjawab dari tuntutan masyarakat karena awalnya kan baru ada SMA itu SMA 1 Kandangan. Oke. Dan kemudian dari masyarakat wilayah khususnya Gambah dan sekitarnya, kalau ke sekolah ke Kandangan agak jauh. Nah, sehingga masyarakat berinisiasi untuk mendirikan sebuah sekolah, yaitu SMA 2 Kandangan. Awalnya adalah SMA Idata, itu pertama swasta, kemudian berubah menjadi SMAN 2 Kandangan sampai sekarang. Iya, berarti kan SMA 2 didirikan berarti terdahulu SMA 1 dalam artinya ditibung ya ke situ. Ya, jauh. Dan ada 10 tadi, ada Pak Masran Hadi, Pak Masran Madi itu yang pertama. Kemudian Pak Haji Suryani, Pak Saran Abidin, Pak Said, Pak Yasin. Mungkin kalau saya pribadi ini dari 4 kenal semua. Dari Pak Said, Pak Yasin, kemudian Pak Fahmi Rohliansah, Pak Haji Yosperi, kemudian Bu Jauhartati, Pak Sarjana, dan dari 2024 Oktober
saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya, oke. Iya. Kalau dari profil sejarah itu mungkin kalau dari tahun berapa itu kan melahirkan banyak tuh, mungkin ada yang jadi bupati atau yang jadi apa gitu ya, DPR dan lain-lainnya, alumni dari SMA 2 Kandangan. Kalau dalam hal ini mungkin kita ketahui banyaknya tuh kan SMA 2 ini di mana, kada tahu alamatnya di mana. Ya, nah, betul, ini mungkin betul. lokasinya di mana tempatnya. Oke. SMA 2 Kandangan terletak tidak jauh dari ibu kota Kandangan itu sendiri, yaitu berada di Jalan Gambah Dalam, nomor 40 Kandangan. Jadi kalau menuju Nagara, sekitar kurang lebih 150 meter lah dari jalan raya. Dan Negara itu simpang tuh lah. Ya, betul. Dan alhamdulillah lulusan dari SMA 2 ini banyak juga yang sudah banyak jadi pejabat dan sebagainya. Jadi orang bedahi. Ada yang jadi anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kemudian ada yang menjadi kepala dinas. Beberapa orang saat ini yang masih menjabat kepala dinas masih ada. Dan juga anggota DPRD provinsi. Alumni dari SMA 2 Kandangan. Itu memicu juga alumni berikutnya untuk terus berprestasi tentunya. Dan ini kalau dalam segi lokasi ya, memang agak sedikit dari kota ya, agak di pinggir daerah Gambah, tapi ada di dalam lokasinya seperti apa? Mungkin luasnya sekitar 5 hektar atau berapa kurang lebihnya ya. Kalau dalam alhamdulillah SMA 2 Kandangan ini dari segi sarana prasarana itu cukup lengkap dan luas. Mungkin terluas dari SMA yang ada di Hulu Sungai Selatan. Karena dari depan kelihatan kecil, tapi di dalam membesar. Wah, seperti itu. Iya, karena kan di muka mungkin ada permukiman warga. Jadi betul. Masuk ke dalam, di dalam memang membesar karena dia meluas di luar, di dalam sana sampai ada juga lapangan bola. Oh, luar biasa. Itu milik SMA 2. Milik SMA 2 Kandangan. Luar biasa ya. Nah, itu luasnya lapangan bola aja udah bisa beberapa buah 30.000 meter persegi ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dihitung persegi ya. Kurang lebih. Dalam hal ini kan mungkin masih banyak yang kosong seperti lapangan sepak bola tadi. Kemudian di ada samping-sampingnya juga masih banyak yang kosong. Jadi kalau memang mau dibangun sarana prasarana masih bisa. Dan untuk perluasan masih memungkinkan. Dalam hal ini kan tanah itu memang milik sekolahan sudah dihibahkan dalam. Sudah dihibah dan sudah milik sekolah. Iya, betul sekali. Sudah milik pemerintah. Kalau dalam hal ini ya kan lokasinya nih agak dari luar mungkin tidak terlihat, hanya warnanya berpalkat hanya itu saja, pelangnya saja. Oh, ini mana bentuknya tidak kan di dalam. Artinya kecil di luar tapi di dalam bahasanya cukup besar. Tapi selain di muka ini ada jalur lain lagi. Misalnya ini kan sebelah dari negara bisa, jalan luar bisa juga ada, atau jalan mana? Kalau secara mudahnya memang dari depannya sudah terpenuhi semua, karena di belakang itu memang ada jalan di belakang, cuma tidak diakses untuk dibuka karena menjaga juga. Bagaimana keamanan dan lain sebagainya. Betul, tapi intinya kan jalur masuk sudah di masuk gerbang awal. Jadi kecil di depan, tapi membesar di belakang. Orang akan tahu SMA 2 Kandangan apabila masuk di dalamnya. Seperti itu. Jadi kalau tidak mengenal lebih dekat belum tahu. Betul. Kalau dari jarak sendiri ini dari kota Kandangan, mungkin kita ibaratkan dari dinas pendidikannya sendiri mungkin kurang lebih berapa lah kilometer? Kalau dari ibu kota Kandangan ini kurang lebih 2,5 kilometer. Kurang lebih ya kan lah. Saya kan dari rumah ke sekolah kurang lebih 5 kilometer. Otomatis kan dari tempat saya juga 2,5 kilometer, dan berarti 2,5 kilometer sampai sudah menuju, dan berarti aksesnya insya Allah mudah. Artinya kan termasuk di jalan raya aja. Jalan raya betul. Dan segala macam, bukan ke daerah pinggiran terlalu dalam, bukan. Tidak masuk jalan dalam gang, bukan. Tapi ini memang di luar ya. Baik, kalau dalam segi tadi kita sudah mengenal bagaimana profil sejarah dan lain-lainnya, dan bagaimana lokasi dan jaraknya begitu juga. Tapi kalau dalam jumlah hal ini kan mungkin ada sarana prasarana, mungkin apa yang fasilitas di sana. Jadi SMA 2 Kandangan saat ini di tahun pelajaran 2024-2025 itu ada
19 kelas. Oh iya. Dengan jumlah 19 rombel dengan jumlah murid kurang lebih 633 murid. Iya. Dan tahun ini meluluskan ada 207 siswa. Luar biasa. Iya. Itu yang ada dengan fasilitas. Kalau fasilitas kelas rombel itu masih memungkinkan kami itu 24 rombel. Jadi masih ada rombel-rombel yang kosong secara sarana prasarana. Iya. Dan alhamdulillah dari data yang diberikan oleh Kemendikbud untuk SMN 2 Kandangan saat ini yang sarana prasarananya termasuk standar nasional pendidikan satu-satunya di Hulu Sungai Selatan. Luar biasa ya. Kalau dari segi sarana prasarana segala macam lainnya lengkap. Betul. Tinggal menjaga dan memelihara dan meningkatkan mungkin seperti itu. Ada lab komputer, ada lab komputer, ada lab bahasa, ada musola, ada lapangan bola, ada lapangan basket, ada ruang serbaguna, ruang musik dan lain sebagainya. Luar Susah biasa. disebut banyaknya seperti itu mungkin. Iya, karena kan dengan hal ini dengan kualitas yang bahasanya tuh dan fasilitas yang lengkap ini ditambah juga lokasinya yang memang luas. Jadi betul. mudah untuk menyusun segala macam ini, ditambah lagi memang terbanyak ya kalau dalam hal ini. Dalam arti tadi siswanya juga cukup banyak dan lainnya cukup juga banyak fasilitasnya juga ini cukup terpenuhi secara standar nasional pendidikan gitu. Iya. Kalau mungkin ada setiap sekolah kan punya visi dan misi. Iya betul. Oke, silahkan. Visi SMN 2 Kandangan sederhana saja dan insya Allah mudah diingat. Ini menjadikan salah satu jargon kami juga untuk mensosialisasikan visi itu sendiri. Itu visi SMN 2 Kandangan terwujudnya peserta didik SMN 2 Kandangan yang bungas. Itu sudah nyata pada orang Hulu Sungai bahasanya bungas. Orang Banjar lah dalam hal ini. Tapi itu ada kepanjangannya. Gitu. Silakan disebarkan. Lebih familiar. Kami membuat visi itu terwujudnya peserta didik SMN 2 Kandangan yang bungas. Bungas itu adalah berkarakter, unggul, amanah dan sehat. Jadi bungas. Tentunya harapan kita kan anak-anak menjadi siswa yang berkarakter. Kalau di kurikulum kan ada karakter profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemenangan dan seterusnya. Juga unggul di sini kami berharap unggul tidak hanya secara akademik juga non akademik. Nah, sehingga SMN 2 Kandangan berusaha untuk menyalurkan minat dan bakat peserta didik untuk bisa berkembang secara talentanya, baik itu olahraga dan akademik dan non akademik, intinya seperti itu. Amanah tentunya bisa bertanggung jawab apa yang diberikan, bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Di luar itu tentunya juga harus sehat. Tanpa kesehatan kan tidak mungkin orang bisa berlakukan yang baik. Sehat itu tidak hanya sehat jasmani, tentunya juga sehat rohani. Nah, semua itu kami buat program-program yang nanti bisa menjadikan anak-anak bisa tercapai demikian seperti itu. Kalau dari segi jumlah pendidiknya termasuk mungkin tata usaha atau syukur dan lain-lainnya, tapi nya seperti apa nih jumlahnya? Alhamdulillah pendidik kami saat ini ada pendidik dan tenaga pendidikan berjumlah 65 orang. Jadi ada 44 itu pendidik dan ada 19 tenaga kependidikan 45 dengan saya berarti kan kalau gurunya betul. Jadi 65 orang pendidik dan tenaga pendidikan baik itu sampai kepada kebersihan dan penjaga malamnya. Betul sekali. Jadi keseluruhan dalam keseluruhan alhamdulillah. Sebanding dengan jumlah murid tadi, siswa tadi karena kan sekian banyak siswa tentunya gurunya juga harus terpenuhi standarisasinya. Ini siswanya banyak, gurunya kan banyak, sulit juga mengatur karena banyak kan segala macam ini dan lainnya. Kalau dalam hal ini kan jumlah pendidiknya atau gurunya mungkin sekitar 50-40-an sekitar seperti itu atau 60-an. Tapi ini ada yang jauh. Artinya dari kabupaten lain tapi ditempatkan di sini ada. Kalau secara domisili alhamdulillah pendidik dan tenaga pendidikan SMN 2 Kandangan hampir semua berada di wilayah Hulu Sungai Selatan. Tapi ada satu dari Tapin.
Satu dari Nagara. Oh iya, artinya tapi selebihnya orang di sini juga. Orang sini semua, alhamdullah. Iya. Tapi biar jauh-jauh mereka tetap semangat. Wah. Tapi yang dari Tapi tadi bolak-balik. 1 minggu dia nginap di sini. Oh iya. Yang bolak-balik itu dari Negara. Iya. Bolak-balik. Negara. Kebetulan yang dari Negara siswaannya. Nanti kita bincang-bincang sama beliau. Betul. Iya, jadi dari Negara. Kalau dari Tapin kan mungkin natap di situ. Ya, paling betul. tidak kan menjaga ya bahasanya waktu dan segala macam lainnya. Iya. Apalagi mungkin yang dari Tapin tadi laki-laki. Laki-laki. Oh iya, masih bisa Laki-laki. dimaklumi. Bibi Nian kasihan jauh yang ibu tadi dari Negara, tapi kan sudah ini Tapi kan sudah mungkin terbiasa dan komitmen yang ianya. Iya, betul. Komitmen, betul. Abdi negara atau pejuang ini. Pejuang pendidikan. Iya. Kalau dari siswanya ada yang paling jauh? Mungkin dia kos di sini. Iya. Siswa kami itu memang menyebar dari Paramasan, Emil, Loksado, wilayah kabupatennya hampir semua ada. Ada, cuma dia mungkin yang jauh kalau yang jauh menetap di sini. Menetap di yang kos. Iya betul. Kalau yang lainnya mungkin pulang pergi. Ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi alhamdulillah masih bisa mengakomodir semua dan juga dari segi ketertiban mereka masih bisa mengikuti ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh sekolah. Kalau dari segi ruangan parkir sudah tersedia? Ya. Alhamdulillah kalau dari sarana prasarana parkir SMA 2 Kandangan mungkin ya tadi karena kami punya lahan yang agak luas sehingga membuat lahan parkir pun agak mudah. Alhamdulillah. Parkir kami sudah punya atap tidak kepanasan lah. Sepeda motor anak-anak. Kada kebanjiran banyunya di bawah. Kada kebanjiran insyaallah. Iya, artinya kan untuk menampung dari ratusan siswa sudah cukup aja. Cukup insyaallah. Dalam hal ini kan kada usah lagi mandak di rumah-rumah orang. Betul, tidak atau perlu di halaman lagi. orang. Iya. Artinya sudah tanggung jawab kita situ kalau bisa ya. Ya betul. Ya karena kan mungkin ada pagarnya sudah masuk dijamin aman sudah. Ya alhamdulillah. Timbang di halaman orang mungkin bisa miris atau apa hilang belum tentu kita tahu. Iya. Kalau dari segi ini sarana prasarana sudah, tentu ada program unggulan yang tentunya bisa ditawarkan supaya daya tarik untuk orang tua menyekolahkan anaknya di situ. Ya, alhamdulillah. Iya. Memang sekolah kami ada dari bermacam dekade ini banyak prestasi atau program-program yang dibuat, termasuk kalau dulu program RSBI SMA 2 pernah menjadi RSBI, Sekolah Rintisan Berstandar Internasional. Luar biasa. Terakhir, SMA 2 Kandangan menjadi sekolah penggerak. Luar biasa. Jadi satu-satunya di Hulu Sungai Selatan sekolah penggerak adalah SMA 2 Kandangan. Iya. Nah, alhamdulillah program itu sampai sini apa-apa yang menjadi positif masih tetap kami jalankan, meskipun program itu dengan pemerintahan yang baru mungkin beda lagi seperti itu. Nah, tentunya program unggulan adalah kami menyiapkan tadi bagaimana peserta didik itu secara minat dan bakatnya kami berusaha untuk menyalurkan. Nah, program itu tentunya diimbangi dengan ekstrakurikuler yang cukup banyak di SMA 2 Kandangan. Ada kurang lebih 15 ekskul. Luar biasa. Ada ekskul bola, ada ekskul voli, basket, kemudian tari, paskibra, PMR, drum band, hapsi dan lain-lain. Kalau disebutkan satu persatu saya juga tidak bisa. Banyak sekali lah. Insya Allah itu akan menjadikan SMA 2 Kandangan tadi menyalurkan bakat dan minat anak agar bisa sekolah dengan bagus kira-kira, dan juga nanti mereka akan punya prestasi-prestasi. Alhamdulillah prestasi sudah banyak yang ditelurkan oleh SMA 2 Kandangan. Iya betul. Nanti kita bicara tentang dengan khusus bidang kesiswaan, bidang kesiswaan, prestasi dan segala macam lain prestasi dan lainnya. Betul. Dan secara umum mungkin ini kan kita punya prestasi siswa dan lain-lainnya kan tadi digambarkan, mungkin lebih detail nanti sama yang lain. Sama bidangnya masing-masing. Tapi intinya kan semua ini membanggakan atau mengharumkan nama sekolah tentunya. Nah ini secara gambaran umum ada yang pernah misalnya paskibra dikirim untuk nasional atau segala macam atau atletnya mengikuti ajang nasional seperti apa? Alhamdulillah kalau di SMA 2 Kandangan dalam
ajang Proprov banyak siswa-siswanya yang ikut Proprov mengharumkan ada medali emas untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di antaranya Sambo, itu panjat tebing baru-baru ini ke Jurprov, masih banyak. Dan untuk prestasi ke nasional 2024 kemarin SMN 2 Kandangan siswanya menjadi duta parlemen remaja ke tingkat nasional. Jadi sekalsa ini cuma 4 orang. Jadi salah satunya adalah dari SMA 2 Kandangan. Iya, itu yang dari kelas berapa? Parlemen remaja. Sekarang baru lulus tahun kemarin. Oh, jadi yang dianjurkan tuh kelas 3 memang dia. Kelas 11. Kelas 11. Dalam hal kelas ini 11. kan mungkin dia tidak mengganggu dalam tahap pembelajaran. Karena kan dan itu prosesnya juga panjang, seleksi dan lain sebagainya untuk bisa ke tingkat nasional diundang oleh DPR RI. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Selain itu juga ya prestasi lain banyak ada. Secara akademik, OSN, dan juga FL2N, juga lomba keagamaan, lomba iman dan takwa tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin juara 1 untuk toleransi beragama tingkat provinsi Kalimantan Selatan baru-baru tadi, mewakili Hulu Sungai Selatan di 2025 ini. Alhamdulillah. Oke, luar mungkin biasa. secara rinci nanti banyak dari bagian kesiswaan yang lebih mendalami itu. Jadi kalau masalah prestasi dan lainnya kan bisa Ibu nambahkan ya. Insyaallah. Kalau dari segi inovasi sendiri ada mungkin kegiatan kami misalnya inovasi dari sampah atau dari literasi atau dari segala macam lainnya. Sekolah SMA 2 Kandangan juga memang salah satunya adalah termasuk sekolah sehat. Dan juga adiwiyata mandiri nasional. Nah, sehingga program-program untuk penanganan itu juga tetap kami terapkan dan biasakan, karena dari pembiasaan itulah menjadi sebuah budaya. Di SMA 2 Kandangan berusaha untuk meminimalisir sampah dan lain sebagainya, sehingga dianjurkan anak-anak itu bawa tabler untuk menghindari sampah, dan pengelolaan itu sendiri kami sudah atur. Jadi datang bersih, pulang harus bersih. Oh iya, betul. Bahasanya seperti itu. Iya. Datang mereka sudah bersih, pulangnya mereka 5 menit sebelum pulang itu sudah mereka harus membersihkan masing-masing kelas. Ada yang bertanggung jawab membersihkan untuk membuang sampahnya ke tempat pembuangan sementara di sekolah. Nanti paman sekolah yang membuang ke keluar. Jadi itu juga membantu petugas kebersihan tidak terlalu berat pekerjaan mereka. Jadi kita semua berkolaborasi, intinya adalah membudayakan anak bagaimana tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang menjadi kalau urusan sampah dan lain sebagainya. Dan itu juga dibuat program. Di program kami ada istilahnya Jumat Takwa, ada Jumat Bersih, ada Jumat Sehat. Jadi satu bulan itu setiap minggu berganti-ganti. Kalau Jumat Bersih kan nanti mereka akan membersihkan lingkungan sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Juga kalau Jumat Sehat ya mereka senam dan lain sebagainya. Kalau Jumat Takwa ya nanti ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan tetap menghargai toleransi beragama, karena di SMA 2 Kandangan banyak juga yang berbeda-beda agama, non-muslim dan muslim. Jadi mereka tetap saling menghargai. Itulah toleransi. Keberagaman di SMN 2 Kandangan. Menarik kalau beda ya, mungkin ada yang pembelajaran mungkin tentu juga ada yang khusus itu. Ada, alhamdulillah di SMN 2 Kandangan mungkin di Hulu Sungai Selatan hanya satu-satunya ada guru non-Islam khusus. Sehingga lebih mudah kita pembelajaran pengaturannya demikian. Karena kan dalam hal ini mungkin waktu kegiatan agama Islam dia mungkin agak sedikit beda gitu, karena ini mereka juga tersendiri nanti kelompok mereka sendiri seperti itu. Baik, kita ke Ibu dulu nih, silakan Bu. Terkait dengan ini Bu, kesiswaan atau segala macam banyak kan beliau wakasi kesiswaan. Silakan Bu. Diperkenalkan nama dulu, sekaligus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Husnul Hatimah SPD. Terkait dengan kesiswaan tadi di awal kan tentu ada program-program unggulan dan segala macam lainnya siswanya di situ. Silakan.
Kalau untuk kegiatan program unggulan tadi sudah disebutkan oleh kepala sekolah. Di antaranya memang kita menghendaki tidak hanya akademik saja, tapi juga non akademik. Untuk akademik itu seperti OSN, kemudian ada O2SN untuk olahraganya, FLS 3N yang kalau untuk seninya. Kemudian yang lainnya lagi itu akan menunjang. Selain itu, kalau sebelumnya kita memang pernah mengikuti beberapa kegiatan sampai ke tingkat nasional. Kalau dulu itu ada yang namanya Parade Cinta Tanah Air, bahkan sudah beberapa kali kami ke tingkat nasional, alhamdulillah. Jadi kalau sekarang itu melanjutkan. Kalau sekarang itu namanya berubah menjadi wawasan kebangsaan. Kemudian juga ada kawah kepemimpinan, juga kita pernah mewakili sampai ke tingkat nasional juga. Alhamdulillah anak-anak memang berpotensi. Kemudian kita tinggal mengasah dan mengarahkan bagaimana anak bisa mengembangkan bakat yang sudah dimiliki. Dan kalau dalam hal ini tentunya kan ada Paskibra, ada paduan suara untuk 17 Agustus dan ini selalu mengirim, selalu mengikut sertakan. Sejauh mana, sampai mana? Mungkin tingkat nasional atau provinsi saja atau seperti apa? Alhamdulillah kalau untuk Paskibra itu sampai di tingkat provinsi. Luar biasa. Kalau untuk paduan suara sampai ke tingkat provinsi juga pernah mengikuti Gita Bahana Nusantara. Luar biasa. Jadi memang kita maunya mencoba itu supaya ada terus regenerasi di setiap di setiap tingkat anak. Jadi dicoba menularkan ilmu yang sudah diperoleh di tahun sebelumnya supaya bisa meningkat lagi untuk adik-adiknya di tahun yang akan datang. Kalau dari segi ini kan prestasi dan lain-lainnya, dari jumlah siswa yang cukup banyak, di mana ditambah lagi dengan fasilitas dan lain-lainnya. Ini ada pilihan tadi kan seperti banyak tadi 16 ya pilihan lainnya. Nah itu seperti apa dia membagi waktu? Ini kan aku jar Paskibra, nah aku hendak olahraga main bal, aku hendak ini. Seperti apa ini? Kalau untuk anak-anak kita memang berikan jadwal itu fleksibel saja. Nanti kami serahkan juga kepada pembina dan pelatih kapan yang disepakati. Tapi dilihat juga untuk anak itu maksimal 4 pilihan. Karena kecuali kalau memang anaknya bisa, tapi biasanya kami sampaikan juga karena memang ada anak yang multi talenta. Saya mengakui itu betul. Mau semuanya mau ikut, tapi kita bilang itu posisinya dilihat dulu bagaimana dengan kesehatan. Terus lagi kan supaya ada istirahatnya dan supaya maksimal di mana yang memang posisinya paling mumpuni untuk anak tersebut. Kan sesuai bakatnya segala macam lainnya. Amun dipaksakan terlalu banyak pas garing aku pulang. Tapi kan sejauh ini kan prestasi buktinya kan ada kan. Kita mengirim Sambu tadi, kemudian atlet panjat tebing yang barusan ya kan. Terbaru ini tadi di Kejurprop itu ada dapat 2 emas untuk panjat tebing. Kemudian ada dapat 2 perak, kemudian juga ada judo. Popda. 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 Di Kejurprop juga kemarin ada. Terbaru ini lagi yang baru hari ini tadi kami serahkan itu juara 1 untuk panjat tebing yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas nama anak kami Muhammad Azhar Asidi kelas 10B. Baru kelas 10. Luar biasa. Masih ada beberapa lagi kan 11 masih bisa dia. Masih bisa. Luar biasa ya nih. Kan ini selain mengharumkan nama ini daerah, nama sekolah juga timbul nih akhirnya. Ini loh, ini dari sekolah kami. Jadi siswanya, gurunya juga bangga dalam hal ini. Kami sangat berbangga dengan anak-anak yang menorehkan prestasi. Untuk O2SN terbaru ini tadi sudah seleksi mewakili Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu pencaksilat juara 1 alhamdulillah untuk putra dan putri. Putra putri ini. Keduanya alhamdulillah. Berarti dalam hal ini kita mendatangkan sekolah, datangkan ahlinya atau memang di dalam situ sudah ada yang ada melatih? Memang kita kerjasama, kemudian ada mendatangkan pelatih yang ahli. Yang ahli memang sesuai. Jadi memang dari dalam sekolah mungkin membimbing atau memfasilitasi dan lain-lainnya memang ahlinya juga sudah ada. Kalau tadi disebutkan ada berbagai macam senian juga ada, kemudian itu fasilitasnya ada ya di dalam? Alhamdulillah kalau untuk seni itu kita punya ruang band, kemudian kemarin juga dapat bantuan untuk alat musik. Luar biasa, ada yang tradisional, kemudian juga sudah ada alat bandnya. Untuk anak
banyak bisa mengembangkan posisinya yang di mana saja. Iya, jadi tinggal memilih lihat bakatnya mana yang macam paling banyak, disenangi dan yang paling disukai, ya silakan dikembangkan. Tapi ada yang untuk gurunya yang ini mencari bakat dalam hal ini kan, ini patuh di sini jangan dipaksakan untuk di sini, ada yang seperti itu. Guru BK atau seperti apa? Iya, kalau guru BK kita ada 4 orang. Memang sebelum kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya diberikan formulir untuk kuesioner ya. Iya, formulir atau kuesioner ya untuk memilih. Nah, yang gimana? Aku anak ini. Kemudian kami rekapitulasi, kami kumpulkan, didatangkanlah Bapak Ibu pembinanya, dibicarakan bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, jadi dia dari hasil itu kelihatan aku sepak bola. Berapa orang? Ini puli. Ini tinju sambo aja misalnya. Ada sambo, ada judo. Tapi kalau taekwondo juga. Bakat juga melihat kondisi tubuh juga. Kalau orang puli, orang rendah cocok. Jadi kelihatan kita kondisi juga dan bakatnya memang di mana. Tapi paling tidak meskipun mungkin posisinya kalau memang tidak memungkinkan, paling tidak mereka bisa berolahraga, mengembangkan bakat yang ada meskipun mungkin kalau untuk lomba di sekitaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan nanti bisa dimainkan. Tapi kan semua siswa belum tentu juga dengan bakatnya itu dipaksakan. Mungkin aku juga dekat 7, aku awak kondisi gini, aku bolehlah ada 4 ya. Seperti itu ada kah? Ada, memang kondisinya biasanya itu sudah dilaporkan oleh orang tua di awal saat kita penerimaan siswa baru. Tahun sebelumnya itu kita meluluskan 1 orang anak dengan kelainan jantung. Orang tua datang ke sekolah memang membawa bukti kalau memang di sekolah sebelum itu sudah ada pengobatan. Jadi kami tidak memaksakan karena ini sifatnya untuk mengembangkan bakat dan minat anak dan juga merupakan pilihan, bukan wajib. Betul. Supaya anak happy saja, melepas lelah sejenak, kemudian kan bisa mengembangkan bakat yang dipunyai. Iya, betul. Kita beralih mungkin ke bagian apa? Humas pulang humas. Terkait dengan berarti publikasi dan lain-lainnya, sosialisasi dan penerimaan mungkin di sini ya. Penerimaan siswa. Oke, silakan diceritakan mulai awal dari mana saja boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sebagai humas di SMA Negeri Dua Kandangan, perkenalkan ulun Yakti Hanani. Untuk tahun ini pendaftaran siswa baru kami insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 26 Juni, jadi akhir 23. Belum ya? Belum Pak, belum 23 sampai 24 beda Juni. dengan jenjang lain sudah mulai ya. Kalau SMP ada segala macam sudah juga. Secara resmi harus bersamaan. Tidak boleh. Tapi memang dari mulainya harusnya 23 Juni. 23, 24 Iya. Jadi itu nanti akan kami laksanakan. Jadi silahkan bagi yang berminat untuk mendaftarkan ke SMA 2 sesuai dengan peraturan ada 4 jalur untuk masuk, yaitu ada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur mutasi. Jadi nanti setelah didik silahkan memilih jalur yang sesuai dengan kondisinya. Jadi misalnya jalur prestasi kan boleh dari luar kabupaten misalnya. Prestasi. Prestasi nanti ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Yang katanya dengan rapot, yang kemudian itu nanti prestasi yang katanya akademik, kemudian prestasi ada jalur prestasi kaitannya dengan sertifikat. Baik itu sertifikat di bidang keolahragaan, di bidang seni dan lain-lainnya nanti bisa. Nah, kalau yang afirmasi itu kaitannya nanti dengan yang ada siswa yang kurang mampu, kalau mereka memiliki KIP dan lain-lainnya itu nanti bisa lewat jalur afirmasi. Kemudian yang domisili itu yang zona yang lah daerah jadi ada zona, kalau dulu namanya zonasi, kalau dari Juknis yang baru domisili. Itu namanya domisili. Berarti kan kalau domisili mungkin ya sekitar Gambah atau apa? Untuk 4 kecamatan, Kecamatan Kandangan, Loksado, Sungai Raya dan Padang Batung itu masuk domisili SMA 2. Tapi kalau secara tidak, Simpur mungkin itu tidak bisa ya. Bukan. Hanya harus prestasi atau betul. Karena kan membagi-bagikan daerah lain juga punya SMA 1 ada, di Angkinang juga ada bagi-bagi. Karena kalau SMA 2 bertahan nganggur. Artinya memang zona itu dilakukan atau domisili domisili. Itu, tapi berbagi-bagi juga. Tapi kan kalau dari segi bahasanya kan aku prestasi tidak, hampir pasti apa tadi? Dari segi tidak, tapi aku hendak berarti sekolah ke situ nah. Seperti apa?
Ya nanti kan Iya. ada jalur prestasi, ada prestasi rapor. Ya silahkan nanti bawa rapor. Jadi ada rapor itu surat keterangan rapor nilai semester 1 sampai semester 5 itu nanti ditandatangani oleh SMP asal atau MTS asal. Itu salah satu salah satu cara. Iya, untuk karena bisa kan masuk SMA 2. mereka melihat di sini menjanjikan. Ini dengan hasil bukti yang sudah saya di bidang olahraga mantap, dari segi akademiknya mantap. Jadi mereka ingin memilih, tapi mungkin prestasi bisa dari situ jalur prestasi bisa. Mungkin dia yang sulitnya ya udah prestasi kan bisa nih olahraga. Tapi hendak juga di situ ini yang sangat sulit ya Pak ya, karena mungkin kan ada seleksi juga. Kita tidak mau terima kucing dalam karung Pak ya. Iya, ada lagi untuk terkait dengan humasan publikasi mungkin selama kalau ini. untuk publikasi selama ini kami dari media sosial aktif, jadi silahkan kalau mau mengetahui bagaimana kegiatan kami selama ini bisa dipantau di medsos kami, dari Facebook kami ada, dari Instagram ada, TikTok ada, YouTube kami punya. Kemudian Threads juga ada. Jadi hampir di semua aplikasi media sosial insya Allah kami ada dan hadir, bisa diakses Kalau langsung. secara garis besar sosialisasi sementara ini mulut ke mulut atau memang dari media sosial untuk pendaftaran segala macam? Kalau dari kalau untuk pendaftaran dari media sosial kami sudah ada. Kemudian kami juga memberi informasi ke sekolah-sekolah bahwa SMA 2 akan mengadakan tahapan pendaftaran itu sudah kami informasikan ke sekolah-sekolah MTS ataupun SMP. Misalnya brosur disediakan atau kami banyak brosur. Atau misalnya dari mulut ke mulut nih kakaknya tamat pada belajar jadi itu. Kami ada kontak personnya. Jadi bagi yang merasa berminat silahkan menghubungi, karena di brosur sudah ada kontak personnya untuk informasi yang lebih lanjut. Kalau dari segi mungkin kita tawarkan keunggulan supaya mereka tertarik, ada bonus, ada gratis yang untuk mendaftar di situ atau seperti apa? Kalau pendaftaran tidak dipungut biaya. Jadi untuk semua menarik. Kamu baju gratis lah di sini atau seperti apa? Kalau baju kami tidak mewajibkan jadi kalau merasa ulun pakai baju kakak, silahkan, kami tidak keberatan sesuai dengan seragam harian. Kalau mereka punya kami persilahkan. Misalnya olahraga tiap tahun ganti-ganti atau seperti apa? Olahraga baju kaos baju kaos setel kan gitu aja. Jadi biasanya kami tiap tahun berganti warna supaya gampang membedakan kelas 10, 11, 12 itu aja. Memudahkan itu aja. Kalau aja kan nih adingku nih pecangan sekolah nih. Tapi enggak apa-apa. Tapi kami enggak apa-apa. Selama ini ada kok yang pakai kaos yang beda, sedikit beda, enggak apa-apa. Yang penting kan tulisannya SMA 2. Sama aja. Tapi yang pasti kan dari jalur afirmasi kan tadi disebutnya ada afirmasi. Ketahuan itu ekonominya seperti apa. Jadi saya minta seperti ada. Jadi di situ kan kita melihat sudah data ini, kalau memang dia tidak mampu mungkin kita bisa maklumi karena dari situ kan terdata sudah. Itu ada surat keterangan dari. Biasanya kan mereka memiliki surat keterangan dari kepala desa atau dari camat. Jadi kan ada sembarangan. Aku miskin, esoknya anak main caranunya. Kalau dari segi kehumasan sendiri kan dalam hal ini mungkin masalah pendaftaran, masalah publikasi segala macam lainnya sudah tentunya sudah beres. Dalam hal ini segala macam masyarakat tahu dan ada pernah bisa jemput bola ke masyarakat dalam hal ini. Yuk kita siapa hendak mendaftar, pengumuman di masjid. Kalau itu mungkin bukan kalau di bidang-bidang lain ada juga kalau kami kemarin mengunjungi sekolah-sekolah untuk mempromosikan bagaimana sih cara belajar yang menyenangkan di SMA gitu. Itu yang kami kunjungi beberapa sekolah. Paling tidak mungkin ada melalui kegiatan mengumpul ini SMP Sanawiyah, ayo kita lomba apa? Jadi kan itu menarik dari situ juga. Itu pernah kami lakukan ketika kami tahun kemarin ada ulang tahun sekolah. Kami mengadakan lomba paskib yang diikuti oleh anak-anak SMP dan MTS. Itu sekaligus bagian dari promosi bagi sekolah kami. Paling tidak kan siapa juara langsung gratis ini, langsung masuk daftar dengan baju ini. Kalau ibu bagian apa ibu?
Kak Subaktio, ini pengurus keadministrasian di Oke, boleh kita sedikit bicara terkait dengan Teo, kan kita tidak tahu Teo. Mereka Iya. bekerja. Iya. Gurunya. Iya betul, nama dan sekaligus ya bicara terkait dengan tata usaha dan segala macam administrasi ya. Oke, silakan. Iya. Terima kasih. Nama Ulun Darmayanti SPD sebagai Kasubaktio di SMA Negeri 2 Kandangan. Iya. Kalau terkait dengan ya mungkin administrasian ya, Administrasi. ya. Iya, sejauh ini seperti apa? Iya. Ya, untuk di SMA Negeri 2 Kandangan alhamdulillah. Untuk administrasi kami juga punya SOP, Pak. Oh. Ya, jadi untuk pelayanan kami tingkatkan agar berkualitas dan itu semuanya mendukung biar pembelajaran ataupun peningkatan minat bakat mereka secara administrasi juga kami lengkapi dan juga kami layani dengan baik. Iya, siapa tahu mungkin administrasi tercepat misalnya ini ya kan dalam hal ini kan ada lomba-lomba segala macam ya. Betul. Iya, Jadi untuk mereka yang akan meminta bagian administrasi itu contohnya saja misalkan mereka ini kan lulus nih, lulus di kelas 12 kemudian untuk mendaftar ke universitas mereka perlu legalisir ijazah kami 5 menit itu udah selesai. Iya, sudah selesai. Artinya kan bahasa kita wahidnya dipermudah segala macamnya pelayanan segala macam lainnya. Kata lagi mah ada nah Bapak kapal sekolahnya mundur lagi ada awal lagi. Artinya kan ini sudah pakai ada segala macam lainnya, ada barcode dan segala macam lainnya. Jadi membantu pelajaran juga. Jadi untuk administrasi masalah buku di perpustakaan juga bagian administrasi itu, Pak. Iya. Untuk yang menangani misalnya nih LCD untuk proyektor segala macam lainnya, komputer segala macam. Sarana prasarana di sana juga lengkap. Di kelas itu sudah ada LCD yang tinggal colok langsung hidup itu, Pak. Jadi tidak bawa-bawa lagi untuk ke kelas. Iya, betul. Karena ada dinas lain, instansi lain yang mungkin ujian atau uji kompetisi atau seleksi mungkin di SMA 2 kan disediakan itu. Betul sekali, Pak. Ini aja kemarin kami diminta untuk uji CAT dan juga untuk ujian calon kepala sekolah. Iya kan. Kami diminta. Iya kan di situ lengkap fasilitas segala macam lainnya, beberapa ruangan. Bahkan kemarin ada KPU atau Bawaslu kalau tidak salah ada di situ juga melaksanakan lain-lainnya ya kan? Iya, betul. Iya. Kembali ke Bapak nih mungkin kepala sekolah kita terkait dengan ini. Ini kan Pak dalam hal ini bantuan dari pemerintah kan kemarin juga datang PJ Bupati sendiri untuk makan gratis. Ya, oke. Sedikit diceritakan terkait hal ini. Alhamdulillah Semen 2 Kandangan untuk program pemerintah khususnya Presiden tentang makan bergizi gratis. Jadi SMA 2 Kandangan adalah salah satu sekolah yang duluan selain SMA N3 Kandangan. Jadi untuk tingkat SMA di Hulu Sungai Selatan baru 2 sekolah. SMA 3 dan SMA 2 Kandangan. Alhamdulillah untuk di monitoring kemarin adalah SMA 2 Kandangan. Iya, luar biasa. Alhamdulillah mereka mengenai makan bergizi gratis. Ini bagi kami di SMA 2 Kandangan karena SMA 2 Kandangan kan siswanya boleh dikatakan kategori hampir rata-rata menengah ke bawah. Iya. Nah, dengan program MBG ini mereka sangat membantu sekali. Betul. Dan ini juga mereka tidak perlu lagi memikirkan makan untuk di siang hari. Iya, betul. Nah, sehingga ini juga membantu kami untuk pengaturan. Mereka tidak keluar dari lingkungan sekolah untuk beli makan dengan alasan apapun. Iya. Nah, ini juga sedikit membantu untuk kedisiplinan anak-anak di sekolah sehingga fokus pembelajaran bisa berjalan dengan bagus. Dan ini juga dibantu tadi keadministrasian. Jadi Bapak Ibu guru di kelas-kelas itu tidak lagi mencari spedol dan sebagainya ngambil nanti itu sudah disediakan oleh bagian keadministrasian sudah mengatur semua di kelas-kelas. Alhamdulillah secara fasilitas tadi disampaikan juga bahwa untuk fasilitas LCD semua kelas sudah ada LCD-nya. Jadi tidak lagi guru itu menenteng aja orang bahasa. Sudah ada berandak ada di situ. Tinggal colok pakai. Nah, jadi sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan ini juga secara teknologi kan membantu kualitas pembelajaran bisa meningkat. Alhamdulillah. Iya, betul. Terkait dengan MGG ya, makan bergizi gratis. Ini luar biasa kan ada kulihat kemarin istilah benar bahasanya tuh kan ada pembukaan segala macam kunjungan itu. Kalau biasanya kan ke sekolah ya udah jenguk udah ada ini
ada tarian segala macam lainnya, ini luar biasa nih. Iya, kan ini sangat membantu sekali juga. Selain itu bagi orang tua, anakku nyaman makan kada lapang lagi, matur kan terkait dengan ini tadi kegiatan nih acaranya. Ya, jadi berkaitan dengan program MBG yang kami terima sebenarnya. MBG ini kan kami menerima sudah masaknya, bahasanya makanannya diantar, sudah siap, tapi tetap kami membuat SOP pengaturan sendiri tentang pembagian MBG ini. Jadi setelah datang kurang lebih jam 11 diantarkan oleh pihak BGN. Nah, itu di pengaturan wali-wali kelas itu sudah mengatur untuk kami pagi itu sudah mendata siswa yang hadir dan tidak hadir. Agar tidak sia-sia pembagiannya. Nah, itu yang perlu. Dan kemudian nanti setelah mereka makan juga semua harus kembali lagi ke tempat makannya itu. Dan tidak dicuci. Memang SOP-nya tidak dicuci. Kenapa? Kalau dicuci mungkin nanti akan mengotori sekolah. Betul. Itu salah satu. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik dan sekolah tetap bersih. Betul. Nah, berkenan dengan acara kemarin, alhamdulillah itu kami dihubungi untuk katanya peninjauan bagaimana pelaksanaan MBG di Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah kami dikunjungi sekolah kami yang menjadi pilihan. Nah, karena sekolah sekalianlah kita menampilkan. Kebetulan sebenarnya itu hari Rabu itu program kami adalah pegelaran tari. Nah, pegelaran tarinya baru hari ini kami tunda. Nah, salah satu ini promosi bahwa Desa Mendo Kandangan sudah sering dipanggil, diundang untuk acara-acara kegiatan-kegiatan tari, baik itu acara perkawinan, acara seremonial kantor, organisasi. Nah, ini salah satu cara menghargai bagaimana anak-anak berlatih, mereka ada income lah sedikit bagi mereka, karena hasil jerih payah mereka latih. Karena kan tari ini perlu skill yang karena khusus. Orang-orangnya juga yang khusus. Betul. Alhamdulillah. Desa Mendokan kebetulan gurunya adalah guru tari, ada khusus. Nah, sehingga itu bisa menjadi hal yang positif. Betul dan sekali. Khusus untuk seni tari ini di SMN 2 Kandangan setiap tahun ada pegelaran. Mungkin di sekolah lain tidak ada itu. Pegelaran, jadi semua kelas itu harus menampilkan, membuat proyek itu artinya membuat sebuah event tarian. Mereka dari merencanakan, kemudian ada membuat koreografi dan sebagainya, seperti membuat kegiatan. Nah, jadi bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana mereka saling menghargai, bagaimana mereka bisa membuat event sebuah kegiatan. Sehingga ini memberikan pembelajaran juga bagi mereka. Inilah kalau nanti di luar sana lulus dari SMA 2 Kandangan, punya sudah skill seperti ini, bisa membuat event nanti di organisasi apa, bisa. Jadi pembelajaran seperti itu yang kami harapkan dari sebuah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SMN 2 Kandangan. Tadi menarik sekali, kalau menari ini juga ada kegiatan lain, seperti mungkin ada hajatan lain juga dari situ. Bisa diundang, sering kami di PGRI acara kawinan. Tapi itu dari izinnya ke sekolah. Tinggal mohon ke sekolah. Lapor ke guru tari, misalnya nanti kami akan berikan izin untuk bisa. Dan fasilitas kami alhamdulillah sudah ada, baju-baju tari sudah punya, jadi tidak perlu kami menyewa ke lain. Artinya tarian ini sesuai bajunya ini ada. Betul. Ada dayak, ada. Insyaallah. Dan ini luar bimbingan penarinya dari dalam sekolah juga. Dari sekolah semua. Jadi sudah tidak perlu mengundang ahlinya lagi. Dari ahli luar, karena sudah ada gurunya khusus di dalam. Tarian itu kan ada musiknya. Mungkin bisa musiknya dicari Google atau di mana mungkin ya. Atau ada alat tradisional sendiri di sana? Ada semua. Mudah-mudahan tahun ini kami kemarin memprogramkan juga di sekolah membuat musik tari itu yang khas, artinya paten punya kami, bukan dimiliki oleh orang lain. Sementara ini kan masih mendamping, mengambil di Google dan sebagainya, dibikin dan sebagainya. Nah, kalau nanti punya itu, kita punya hak paten kalau ini miliknya, milik SMA 2. Seperti itu. Insya Allah tahun ini sudah ada. Tentunya kan juga ada bakat itu disalurkan saja lagi. Disalurkan. Tapi mungkin silih berganti
tahun ke tahun mungkin orangnya beda-beda nih. Tapi Betul. tapi mungkin tetap bakat itu ada terus generasinya. Ya, tapi karena tadi mereka kan berkaca dari kakak-kakaknya. Oh ini tampil kakak-kakaknya. Nah, nanti kan yang betul. mungkin di SMP, MTS itu ada bakat tari ya, ada minat lah untuk ke SMA 2 Kandangan salah satunya seperti itu. Karena di SMA Kandangan sudah menjanjikan hal itu. Iya. Sudah banyak bukti dan lain-lainnya. Iya, betul. Untuk tari silakan ke SMA 2 Ke SMA 2 Kandangan. Tinggal acara apa iya. saja silakan undang SMA 2 Kandangan. Kalau nanti Amandit punya hajatan apa kan? Bisa sekaligus ya kan? Betul. Iya. Kalau dalam hal ini kan nih menjanjikan sekali bagi orang tua yang ingin mensekolahkan. Selain tadi makan gratis, ini luar biasa kan, kita sebagai orang tua mungkin wah terbantu sekali nih. Jatah misalnya 20.000 sehari, ya 10 aja lagi deh. Iya, Bari betul. karena makan sudah gratis. Iya, ini sangat terbantu bagi orang tua yang mungkin menengah ya. Iya, Kan? betul. Beda dengan mereka yang ekonominya di atas mungkin ya Biasa usah aja makan itu. itu dah. Iya. Kita banyak aja. Nah, mungkin yang sangat bersyukur bagi orang tua yang mungkin ya karena ekonomi makan gratis itu, tapi mungkin ya tadi baru 2 SMA 2 Kandangan sama SMA 3 ini kan mungkin keseluruhan dari SMA 2 tadi sudah semua dapat. Semua dapat. Oh jadi seluruh mulai kelas berapa disebutnya? 10, 11, 12. Kebetulan karena kami Iya. dimulai baru di bulan April kemarin 20 Iya. tepat 28 April 2025 kami pertama menerima MBG ini. Nah, sehingga kelas Iya, 12 kan sudah selesai. iya, betul, Jadi betul, yang ada ini masih kelas 10 11. Iya, iya. Insya Allah kami sudah dari MOU itu sudah pembicaraan oke, nanti iya, di tahun pelajaran baru Iya. itu akan semua 10, 11, 12 sudah menerima MBG. Oke, iya. Ini kan luar biasa. Kalau SMA 2 Kandangan setiap tahunnya rata-rata mungkin bisa dikatakan pendaftarnya ratusan nih. Ya, ratusan. Itu ya. Mungkin tiap tahun itu mungkin kan bahasanya kan terisi berapa rambal ya kan seperti itu. Iya. Mungkin 4 sampai berapa ya. Iya, sekitar Kebetulan itu. tahun ini kami diberi jatah oleh Dinas Pendidikan sesuai permohonan kami ada 8 rombel. 8 rombel satu ruangan berapa? Kurang lebih 36. Jadi kurang lebih 288 siswa yang akan kami terima di tahun ini. Itu biasa kuota itu terpenuhi semuanya atau ya kurang atau Mudah-mudahan terpenuhi. karena sekitar 200 berapa itu kan? Iya, kan bahasanya banyak. Ya, Tapi insya kan, Allah. ya mungkin Tapi dari animo yang sudah Iya. ya survei kecil-kecilan lah iya, oleh iya. kami, Iya. panitia dan lain sebagainya lewat medsos dan Iya. sebagainya. Insya Allah kami Terpenuhi. optimis. Iya, bisa. Bahkan bisa jadi lebih. Tapi karena tidak boleh lebih dari itu, otomatis bisa jadi ada yang Seleksi. tidak Oh ya, oke. proses seleksi yang akan nanti menentukannya. Iya, betul. Karena kan ya berbagilah ke lain-lain. Berbagi. Mungkin kan 200 Ya, cukup betul. untuk ini, yang lain Cukup. lah bagi-bagi ya. Betul. Kalau semuanya itu jangan tadi- serakah juga. Karena kan orang tuanya aku menjanjikan di situ anakmu ini dan lainnya kan Iya, ada betul. atlet, ada segala macam lainnya sudah tersedia di sana. Insya Allah. Luar biasa. Tapi setiap semua kegiatan pasti ada kendala. Iya, ini betul. Seperti apa? Mungkin kendala dari bidang apa? Mungkin silakan. Ya, secara umum memang dalam penyelenggaraan pendidikan Iya. kami masih berjalan dengan lancar dan baik. Tapi tentunya pasti adalah Iya, kendala-kendala iya, yang semuanya, iya. kita hadapi, Iya. baik dari pembiayaan, Oh, iya. ya itu tidak akan lepas karena prestasi dan mutu itu akan seimbang dengan Iya. pendanaan yang ada, mungkin seperti itu. Iya, betul Nah, sekali. sehingga salah satu kendala kami yang mungkin tadi kami tidak bisa memfasilitasi secara full Iya. kepada anak-anak, bisa jadi nanti ada bantuan dan Oke. solusinya adalah sebagian ada Kerjasama Kerjasama. dengan CSR dan dengan lain-lain. kebetulan kami saat ini punya kerjasama dengan KONI, Luar biasa, dengan iya. Perseka untuk akademi bola. Oh iya betul. Nah, Iya, iya. kebetulan Bang Ucok kan juga Iya. pemain bola nih. Beliau PG-nya. Iya. Jadi kerjasama sehingga anak-anak SMA 2 Kandangan Iya. itu gratis untuk masuk di akademi bola. Iya, luar Selain biasa. itu juga fasilitas lain kami bisa berusaha CSR dengan lain. Kalau masuk perguruan tinggi juga kami bisa fasilitasi. Saat ini juga kerjasama dengan Institut Agama Islam Darul Ulum. Di siswa yang SMA 2 Kandangan itu
masuk ke SMA Darul Ulum sudah pasti diterima. Rekomendasinya sudah beres. Sudah rekomendasi. Oke. Saat ini juga alhamdulillah saya mendoa kandangan tapi belum minatnya masih belum nih, ada siswa-siswa yang tidak mampu. Iya. Saya ada jatah 5 orang lulusan tahun ini yang gratis dari awal masuk kuliah sampai lulus. Luar biasa. Di Universitas Nahdlatul Ulama Gambut. Iya. Kerjasama, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kada mampu, kada ada alasan untuk kuliah. Kalau mau, nah seperti itu. Itu salah satu yang kami buat untuk bisa anak-anak itu tidak putus hanya sampai di SMA. Iya, betul. Kalau tadi yang menarik ada 5 jatah, 5 jatah. 5. Ini tahun ini terisi kota itu atau masih dalam dalam proses? Masih dalam proses. Karena kan iya betul. Tapi kan ini bahasanya ini pahala bahasa ibadahnya kan tidak ternilai. Orang yang tidak mampu dia disekolahkan dalam hal ini kan kalau memang seperti bidik misi juga. Ini luar biasa nih kan. Alhamdulillah. Kemudian tadi kan kalau dalam segi kendala kan semua ada. Bagaimana dengan pembelajaran yang mungkin kurikulum berubah-ubah ini? Apakah gurunya bisa mengatasi hal ini? Kan upgrade lalu nih ini. Dengan ketinggalan ini seperti kan Alhamdulillah kalau yang berbicara tentang pendidikan, pendidikan itu sifatnya kan dinamis. Iya betul. Selalu berkembang dan selalu mengalami perubahan-perubahan. Jadi sebenarnya kalau berbicara perubahan tidak lagi hal yang tabu lah, artinya tidak perlu lagi dikhawatirkan. Karena mau tidak mau seorang pendidik harus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Betul. Nah, jadi dulunya kurikulum apapun tetap saja. Baru dipelajari, udah hilang lagi kembali dengan yang baru. Yang baru ini kan ada baru-baru lagi nih, deep learning. Wah, jadi pembelajaran mendalam. Iya, kembali pelatihan lagi. Pelatihan. Belum lagi ini tuntung mana matakan aja. Ijazahnya belum keluar, datang lagi. Ini perlu. Itulah dinamisasi pendidikan di Indonesia khususnya dan juga kita sebagai seorang guru harus mampu beradaptasi itu karena yang dihadapi kan manusia. Didiklah anak sesuai pada zamannya seperti itu Pak Kira. Terkait dengan ini respon dengan orang tua terhadap anak yang sekolah di situ dengan kerjasama selama ini sosialisasi kepada orang tua bagaimana nih? Alhamdulillah dengan orang tua saat ini masih berjalan dengan bagus. Jadi di setiap wali kelas itu ada kami punya grup wali kelas wali kelas dengan orang tua. Pewadahan anak apa gitu. Kalau dulu istilahnya kurikulum sebelumnya paguyuban lah. Saat ini mungkin namanya apa lagi? Yang penting tempat berkumpul informasi segala informasi dan kami apapun yang kami lakukan kami berusaha untuk diketahui oleh orang tua. Dan di awal minimal mengundang orang tua itu ada saat pembagian tiga kali lah segala macam. Pertama ini nanti pada saat mau masuk siswa baru, itu orang tua semua orang tua mengantar, menyerahkan bahasa kami adalah menyerahkan amanah, menyerahkan amanah kepada sekolah untuk dididik. Betul. Nah kami nanti ada pernyataan sendiri untuk apa? Untuk kita sama-sama karena tanggung jawab pendidikan kan tidak hanya sekolah hanya beberapa jam. Nah, artinya pemerintah, orang tua, dan ini juga masyarakat dan sekolah itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita sikapi dan itu perlu pemahaman kepada semua warga sekolah. Iya. Kalau dalam hal ini kan ada biasanya mohon maaf mungkin ada setiap pembelian segala macam itu koordinasi dengan orang tua memang sudah jalan, tapi selama ini tidak ada untuk memungut biaya. Nah kita hendak berkumpul ini kan ada juga kaitan lah. Selama ini memang secara keuangan kami berusaha dulu dari dana yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Tapi tetap kami ada komite sekolah. Nah nanti kalau ada hal yang belum terkapar di dana yang ada kami komunikasi dengan komite sekolah. Jadi semua adalah komite sekolah yang mengatur itu semua. Betul. Jangan sampai ada koordinasi jangan ada sampai garunum atau pungutan-pungutan biar ini. Di sekolahan situ ada aku anakmu ini. Nah, kita berusaha itu. Tapi kan kalau dari sisi orang tua kan hadir selalu dalam sosialisasi. Kadang yang aku aura ini lalu yang itu yang gegerunum saya kongdo biasa tidak ada itu. Tidak ada saat ini alhamdulillah saya mendapatkan adem-adem aja. Karena kan terbuka komunikasi. semua dibicarakan segala macam lainnya
untuk yang ini seperti ini solusinya. Betul. Iya. Dan kami siap, bahasa saya 24 jam membuka komunikasi dengan semua pihak di sekolah, orang tua dan lain sebagainya. Kalau ada hal permasalahan anak, permasalahan apapun, kami menyampaikan kepada orang tua, jangan keluar dulu, kita bicarakan di intern. Betul sekali. Karena kalau keluar itu bisa jadi hal yang kurang bagus jadinya. Tambah lagi. Tambah lagi. Itu yang. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang demikian. Kawat diatasi dalam hal ini. Alhamdulillah. Kalau dari segi mungkin setiap pembelajaran, setiap kegiatan ada evaluasi. Betul. Sejauh ini mungkin koordinasi rapat segala macam. Alhamdulillah di SMN 2 Kandangan sebagai bahan kita ada rapat koordinasi setiap bulan. Minimal sebulan sekali. Kita akan evaluasi baik dari segi pembelajaran, bagaimana pembelajaran Bapak Ibu guru, kita evaluasi 1 bulan yang dikerjakan, juga keadaan peserta didik. Jadi ada yang bermasalah, tidak sekonyong-konyong timbul nanti masalah di sini, tapi ada proses. Jadi kalau penanganan masalah siswa, kami sudah punya kesepakatan dan ada hal. Jadi kalau ada masalah itu yang pertama menangani adalah yang bersentuhan langsung adalah guru. Jadi guru yang bersangkutan dan lain. Guru tidak mampu menyelesaikan masalah dengan anak atau masalah anak, maka dia dengan wali kelas. Jenjangnya ini. Ada jenjang, ada step by stepnya. Jadi setelah wali kelas mungkin juga tidak mampu, tidak selesai nih permasalahan anak, ke BK. Naik BK. Jadi tidak semua ke BK, semua ke wali kelas, tidak demikian, tapi ada jenjang dulu. Sejauh mana penyelesaian itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, kalau tidak mampu di BK baru ke wakasi kesiswaan. Nah, terakhir kalau tidak mampu juga ya ke kepala sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ada jenjang itulah sehingga kita akan melihat bagaimana tanggung jawab masing-masing dalam penanganan siswa tersebut. Jadi tidak langsung semua ke sini. Ini urusan wakasi kesiswaan. Ini bukan urusan kami, tidak demikian. Karena semua bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh orang tua kepada pihak sekolah. Seperti itu pola yang kami lakukan di SMN 2 Kandangan. Dan ini juga tentunya berdampak dengan kegiatan pembelajaran yang tentunya bahasanya kan siswanya nyaman, gurunya nyaman dan segala macam, keterbukaan ini luar biasa. Tambah lagi prestasi di luarnya luar biasa nih. Alhamdulillah. Melambangkan kebanggaan juga bagi sekolah, daerah, bahkan tadi beberapa yang terbukti membela tingkat provinsi dan lain-lain. Betul, alhamdulillah. Ini tentunya jadi apa bahasanya daya tarik sendiri untuk insya Allah mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan tetap bisa amanah. Rencana ke depan terkait ada dengan fasilitas ruang yang masih kosong ini, apa yang belum lagi direncanakan wacananya? Kami akan membangun ini, mumpung ada tempat dananya atas harapannya. Tahun ini memang secara rencana ke depan kami selalu ingin meningkatkan kualitas pelayanan di SMN 2 Kandangan, itu yang utama. Karena pelayanan ini yang perlu, karena dari situlah kita bisa, harapan kami bisa lebih meningkat lagi kualitas dari SMN 2 Kandangan. Kalau meningkat kualitasnya tentunya outputnya nanti juga berkualitas. Harapannya demikian. Nah, tentunya itu akan didukung oleh fasilitas, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu tahun ini memang kami program ada beberapa hal yang perlu kami benahi. Ternyata yang pertama adalah sanitasi WC. Karena dari aturan WC itu adalah satu, dan ini memang program dari pusat. Program pusat kan WC ini perlu dibenahi semua agar sehat. Betul. Salah satu itu program dari pusat, dan juga gubernur, pemerintah daerah dan juga kabupaten selalu memperhatikan itu. Karena dari aturan yang ada, satu siswa itu satu bilik WC itu adalah 30 untuk siswa perempuan, untuk perempuan. Untuk laki-laki 40. Jadi kalau kami itu baru ada 10 bilik. Otomatis kan masih dengan siswa yang saat ini tidak terpenuhi lagi standarisasi itu. Secara standar. Memang tahun ini kami sudah memohon ke provinsi untuk bisa diberikan pembangunan WC baru. Selain juga lain-lain kami benahi terus taman dan sebagainya, agar kalau masuk ke SMA 2 Kandangan seperti enak, nyaman dilihat. Kalau dari melihat sudah enak, belajar juga nanti akan enak. Nah, harapannya belajar enak,
menerima informasi Iya, ilmu itu jadi iya, nyaman. betul. Harapannya demikian. Iya, kalau perlu ada yang Ya, ke sejenis depannya. pembelajaran di luar itu, Ya. ada pemandangan ada. Betul, iya. betul. Sambil wah, jadi selain sumpek di dalam di luar Bisa. Nah, udah. bisa itu. Ada sudah banyak gazebo dan Iya, sebagainya. itu. Itu harapan kami. Jadi pembelajaran memang tujuannya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Iya, betul Nah, sekali. itu yang diharapkan fasilitas kami akan selalu berusaha untuk melengkapinya. Terutama itu tadi, dan tahun ini juga insya Allah semua kelas ada CCTV-nya Luar biasa ya. agar bisa terpantau Iya, semua iya, betul. hal-hal yang kita Iya, tidak inginkan. betul, iya, Kita bisa kontrol dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara fakta, Iya, sehingga betul, kita bukti ada, iya, nah betul. itu yang kami harapkan, bukan hanya sekedar pembelajaran di kelas Iya, saja, betul. tapi kan kita mendidik anak itu kan banyak hal yang dilakukan. Nah, kalau nanti ada bullying, alhamdulillah SMA 2 Kandangan tidak ada bullying juga. Iya, Nah, sudah ada tim bullyingnya juga, ada tim Iya. kekerasan Kontrol itu, segala macam ya. pencegahan kekerasan. Iya, Nah, iya, seperti itu, kontrol semua. Karena kan dalam hal ini mungkin beda dengan kita dulu, CCTV nggak ada, Iya. kemudian gurunya terbatas, muridnya begandangannya lagi belum datang. Jadi Betul. buktinya tidak ada karena ini berdiaman sudah. Siapa yang begandang tadi kadang ngaku. Kadang aja. ngaku. Kalau ini kan CCTV Ada kelihatan, insya Allah kemudian tahun ini. gurunya juga banyak, jadi langsung setiap teng masuk sudah. Kalau dulu kan kita, wah belum lagi nih gurunya. Supaya memanggil guru begandangan aja dulu supaya guru datang, karena gurunya belum datang lagi, Belum jauh datang, jauh jalan. jauh dari jalan. Kalau ini kan sudah standby, bahkan gurunya lebih dulu daripada Berusaha siswa. insya Allah. Iya. Jadi pergantian jam juga Iya. diperhatikan agar tidak ada kekosongan dalam pembelajaran. Jadi kalau ada kosong pun mungkin ada kesibukan guru tugas luar, itu sudah ada pengganti lewat piket harian. Iya, iya, Nah, betul, jadi ada iya. penugasan dan sebagainya. Kalau bisa ditukar jam dulu bisa seperti Iya, itu. Iya. Kalau dari segi ini kan bahasanya nih, untuk siswa, untuk kegiatan yang prestasi pada siswa, ini rewardnya seperti apa? Mungkin penghargaannya kepada siswa tersebut mungkin, wah kita kena pian bunga, nah nilai tinggi atau diberi hadiah dari sekolah. Ya, secara tidak langsung kalau dari finansial memang Iya. sekolah tidak mungkin bisa Iya, memberi betul. karena keperluan Iya, yang kegiatan lain, lain. tapi secara penghargaan kami tetap memfasilitasi Iya. anak-anak yang berprestasi itu dari segi penilaian Iya. itu ya paling tidak Iya, ada nilai plusnya. iya, iya, Di setiap apapun yang mereka peroleh Iya. ada penghargaan. Betul. Begitu juga gurunya. Iya. Tidak hanya Iya. tidak finansial ya, tadi mungkin apa yang lebih Iya, dipermudah betul. untuk Bapak Ibu gurunya. Iya, kan berbagai macam dari bidang olahraga, kesenian dan segala macam Iya. berupa sains tadi. Nah, ini kan SMN 2 sudah membuktikan hal itu. Daya tarik itu perlunya khas dari dari SMN 2 ini tentunya harus diunggulkan, harus ditampilkan Iya, betul. supaya menambah daya tarik. Tapi kan tidak seperti itu, orang sudah tahu dari dulu, udah tahu karena kualitas dari SMN 2 seperti apa udah mereka buktinya banyak peserta yang mau daftar ke situ. Insya Bahkan Allah. tahun ini ditargetkan 200 berapa tadi? 288, insya Allah. Iya, mudah-mudahan ini terrealisasi dan lain-lainnya. Amin. Tapi yang nyaman lagi pas, jadi kada berseleksi, lalu Ya, kita tidak kecewa dalam hal harapannya ini. tidak bisa Iya. tidak mengecewakan orang Iya, lain, harapannya. Jadi kita tidak kecewa, orang lain tidak kecewa. Iya, betul. Terus bantuan dari Bang Darus. Insya Allah nih Iya. tahun ini bantuan agak banyak juga. Oke, iya, Ada iya. smartboard TV, Wah, insya Allah. luar biasa, iya. Jadi mudah-mudahan di perubahan kami juga mohon ada mesin fotokopi. Iya, luar. Supaya anak kan nanti fotokopi tidak perlu keluar lagi. Iya, karena itu penting juga, perlu mendesak. Mau kasih Iya. tuh orang tutup jar. Nah, itu. amun di sini sudah ada Sudah ada siap. semua. Di situ cintanya rusak jar. Nah, itu macam-macam lah kita. Iya, oke, baik. Ada yang lain ingin harapan dan segala macam mungkin dari bidang humas. Oh, kami perlu ini atau bidang kesiswaan. Ada. Silakan. Ada lagi? Mungkin cukup? Oke. Cukup. Iya. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di kesempatan saya. Kada gaguduh jarang ada sangat ada saya bakaring kita. Iya, terima kasih sudah bersama kami, dan ini kerjasama kami Amandi TPM bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kali ini narasumbernya luar biasa, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kandangan ya, dengan
beribu prestasi lah. Iya, karena kan luar biasa dari tahun 0 sampai tahun wow dan segala macam lainnya sudah buktinya kan banyak. Nah, ini juga dari segi segala macam lainnya, bukan hanya olahraga, seni dan lain-lainnya juga semuanya baik. Terima kasih dan masyarakat Hulu Sungai Selatan Mitra Mandit yang sudah bersama kami hingga 1 jam lebih kita. Iya tidak terasa. Tapi kalau kita bicara lagi 4 jam masih belum tuntung nih sampai subuh. Karena keterbatasan waktu kita cukupkan di sini. Ada pertemuan, ada perpisahan. Terima kasih dan kami bersama SMAN 2 Kandangan, Negeri Kandangan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi dan hiburan yang tepat hadir setiap hari.